Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya di Zai Production Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsentrasi larutan. Sebelum kita masuk ke dalam konsep konsentrasi dari larutan, di sini saya akan memberikan sebuah ilustrasi tentang konsep atau tentang konsentrasi larutan tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kamu membuat sebuah teh atau kopi, yang pertama yang dimasukkan adalah teh ke dalam gelas. Nah, setelah itu kamu akan memasukkan gulanya. Setelah teh sudah jadi, meminumnya. Nah, yang kita rasakan itu adalah manis. Kenapa teh itu bisa manis? Nah, sebelum itu kita akan melihat beberapa pendapat dari teman-teman kita. Kenapa teh itu bisa manis? Padanya sih kak, iko kak, kan ada, kakak pernah minum kopi tak? Nah, Kalau teh, kopi itu kan mani ya kak, apa bisanya mani dan satu? oh gitu. Kalau kopi sama teh itu tidak bisa mandinya karena dilarutkan dengan gula, Oh, larutkan dengan gula. Katanya sih kak, Iya, hatu. kakak pernah minum kopi tak? Nah, Kalau minum teh, so, kopi itu bakok, bisa rasanya mani kak. mandinya mungkin ada gula. Kak, itu cek lain di akak yang minum manis mungkin. Di akak yang minum manis mungkin. Kasiannya itu dia kadang ada wah itu teh pahit kak, teh goyang teh pahit kan, apa bisa nih pahit kak? Padahal kan dia dibentuknya kak. Maksudnya mah itu konsentrasi namanya tuh. Ada konsentrasi gulanya itu banyak, manis rasa tehnya. Kalau gulanya sakit teh, itu ya pahit nanya. Sama jurang yang tua pahit, sama jurang yang tua pahit. Kalau kak manis. Nah, apa yang kakak ketahui kenapa teh itu bisa manis? Karena dikasih gula. Ada yang tehnya pahit kak. Kenapa bisa pahit? Karena gulanya kurang. Nah, itulah argumen dari teman-teman kita bahwa teh itu dikatakan manis karena ada gulanya. Nah, untuk konsep kimianya di sini, konsep dari konsentrasi larutannya tersebut. Kenapa teh itu bisa manis? Konsentrasi larutan gula itu mempengaruhi suatu teh, maka teh itu bisa dikatakan manis. Nah, contoh lainnya itu adalah kopi. Kenapa kopi? Karena jika kita hanya mengisikan kopi saja tanpa mempengaruhi dari konsentrasi dari larutan gulanya, maka kopi itu pahit. Nah, ketika kita telah menambahkan larutan gula, baru kopi itu bisa dikatakan rasanya manis. Apakah kamu tahu konsentrasi larutan itu apa? Nah, sesuai dengan ilustrasi tadi, kita ketahui bahwa yang dikatakan dengan larutan itu yaitu campuran homogen yang terbentuk dari reaksi antara dua senyawa. Nah, sedangkan konsentrasi tersebut yaitu besaran yang menunjukkan kepekatan suatu larutan melalui perbandingan antara pelarut dan zat pelarutnya. Di mana konsentrasi larutan ini bisa kita hitung dengan beberapa rumus. Yang pertama yaitu kemolaran. Kemolaran yaitu satuan konsentrasi dari larutan yang dapat menunjukkan jumlah mol dari zat terlarut dalam 1 liter pelarut. Di mana rumus molaritasnya itu yaitu molaritas sama dengan mol zat terlarut per volume larutan dalam satuan liter. Rumus molaritas yang kedua yaitu massa zat terlarut per mr zat terlarut kali 1000 per volume. Nah, dimana dalam satunya itu yaitu mililiter. Nah, untuk menghitung konsentrasi larutan itu yang rumus keduanya ada molalitas. Apa itu molalitas? Yaitu mol zat terlarut per massa pelarut dalam satuannya yaitu kilogram. Atau rumus yang keduanya yang bisa dipakai yaitu massa zat terlarut per zat mr zat terlarut dikali 1000 per massa pelarut yaitu gram. Nah, kita lihat contoh soalnya yang menghitung antara
konsentrasi larutan itu seperti apa. Untuk soal yang pertama yaitu di mana rumusnya molaritas sama dengan massa per mr dikali 1000 per volume. Kita ketahui bahwa massanya 6 gram, mr-nya 60 gram per mol, dikali 1000 volumenya dalam satuan mililiter, yaitu 500. Maka didapatkan hasilnya 6 dibagi 60 0,1, 1000 bagi 500 hasilnya 2, 0,1 kali 2 menghasilkan 0,2 molar. Nah, baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Itulah materi tentang konsentrasi larutan yang bisa dibahas untuk video kali ini. Dan nantikan video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-temannya. Baiklah, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.